Pecah sudah persaudaraan, anggota OPM sumpah serapahi, Panglima KKP Papua yang rampok dan bikin susah warga. Egyanus Kogoya ketar-ketir, tempat persembunyiannya dibocorkan. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata atau KKP Papua sudah membuat warga sekitar kesusahan. Dikutip Gridhot dari Tribun Timur, sebelumnya seorang pendeta sempat mengungkapkan kalau para anggota KKP Papua sering memperkosa gadis di bawah umur dan menakut-nakuti warga dengan senjata. Tak hanya bikin jengkel warga sekitar, KKP Papua juga membuat murka para petinggi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Akibatnya nasib jenderal kelompok separatis di Papua kini sedang berada di ujung tanduk. Dikutip Gridhot dari Tribun Palu, terlibat pertikaian dengan petinggi KKP Papua lainnya, Egyanus Kogoya mendapat ancaman tempat persembunyiannya bakal dibongkar. Hal ini bermula dari tudingan Egyanus Kogoya soal kinerja diplomasi Papua Merdeka di luar negeri. Kami semua sebenarnya sudah berjuang untuk Papua Merdeka, kata Sebi Sambom. Sebagai pejuang KKP di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Meski saat ini, kata Sebi Sambom, TPN PB OPM sesungguhnya semakin lemah. TPN PB OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua Merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPN PB OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri. Kau Egyanus Kogoya adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambom. Egyanus itu tidak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tanda Sebi Sambom. Karena itu, katanya, lebih baik Egyanus Kogoya diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambom dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplomasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemu, dan Jeffrey Pagawak. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Papua hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKP lainnya, baik di Papua maupun di luar Papua. Mantan kombatan OPM, perjuangan Papua Merdeka sia-sia. Tokoh masyarakat Papua, Herman Yoku, mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kepala suku besar di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua itu, menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Kamtibmas di bumi Cendrawasih. Dalam wawancara di Jayapura, Herman berharap momen hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Papua untuk menjaga Papua tetap aman dan damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan semangat kegotong royongan, semangat ideologi Pancasila, saya ingin menghimbau kepada seluruh orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Mari kita menjaga Kamtibmas, menjaga lingkungan kita. Kemudian sebagai warga negara, kita harus sadar akan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam bingkai NKRI, ujarnya. Orang Papua yang berbeda ideologi diminta kembali ke NKRI. Herman Yoku juga mengajak saudara-saudaranya yang memiliki perbedaan ideologi untuk melakukan introspeksi terhadap setiap kekurangan yang ada dalam diri mereka dan menyampaikannya kepada pemerintah. Sebab menurutnya, pemerintah adalah wakil Tuhan yang sesuai dengan ajaran dari 5 agama yang ada di Indonesia. Saya minta kepada saudara-saudara yang berseberangan ideologi, mari kita kembali, kita koreksi apa yang menjadi persoalan terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita tidak suka sampaikan kepada pemerintah, kata Herman. Sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, Herman menegaskan bahwa mereka yang berbeda ideologi sesungguhnya masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Saya ingin menyampaikan saudara, bukan warga negara West Papua yang saudara banggakan, saudara masih berstatus WNI. Hari ini saudara bisa membanggakan diri, mengangkat senjata melawan saudaramu sendiri.
Tapi tanpa disadari, saudara lupa bahwa Tuhan telah menjadikan kita sama, tuturnya. Kita diciptakan dari debu, kita akan kembali juga ke debu. Dari tanah kita akan kembali menjadi tanah. Untuk itu, saya mohon saudara-saudaraku yang ada di lembah pegunungan, kembalilah dan bangun kembali kampung, lanjut Herman. Mantan kombatan OPM yang pernah merasakan rumah tahanan militer TNI AD di Klokam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada tahun 1979 hingga 1983 itu juga menyebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Papua adalah sia-sia. Tidak ada arti saudara berjuang. Saya bekas kombatan yang bukan punya tangan berdarah, seperti yang saudara lakukan. Tangan saya bersih karena saya berjuang dengan kemampuan saya menyampaikan gagasan diplomasi ke pihak-pihak terkait di luar negeri. Dan ternyata tidak ada bantuan satupun yang dikasih, ungkapnya. Herman menegaskan, tidak ada satupun negara di luar sana yang bakal mendukung perjuangan Papua merdeka. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada orang asli Papua yang masih mengangkat senjata untuk segera kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik. Lebih lanjut, Herman mengatakan bahwa selama ini TNI Polri telah melakukan berbagai pendekatan untuk merangkul OPM agar kembali ke NKRI, tetapi sayangnya tidak diindahkan. Untuk itu, dia meminta agar hukum ditegakkan dengan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. Menurutnya, NKRI adalah negara hukum dan semua orang sama di mata hukum. Saya menyampaikan apresiasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI Polri terhadap KKB di Papua. Saya juga menghimbau kepada KKB untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, pungkas Herman. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.